wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurul Aulia selaku pembawa berita pada hari ini. Dalam acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada tahap pertama, yaitu kegiatan orasi di SMA Negeri 12 Kota Depok periode 2024-2025. Orasi ini dilaksanakan pada hari Rabu 30 Oktober 2024 di lapangan bawah SMA Negeri 12 Kota Depok, yang dimulai pada pukul 13 sampai 15.27. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syifa Aulia dari kelas 11A1 selaku calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan saya Naila Sidra dari kelas 105 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2004-2025. Oke, perkenalkan, nama saya Joshua Bosaragi, saya dari kelas 11C1. Dan saya Balkis Kemairan dari kelas 25 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami pasangan calon nomor urut 3 dengan saya Naura Nur Hanifah Ramadhani selaku calon ketua OSIS dan saya Aisyah Fakira sebagai calon wakil ketua OSIS. Dinamis, harmonis, dan berintegritas. Untuk misinya yang pertama, menumbuh kembangkan sikap ketuhanan Yang Maha Esa dengan mendukung kegiatan sosial sebagai rasa empati dan solidaritas. Yang kedua itu menciptakan Dari pasangan nomor urut 2. Visi kami yaitu menciptakan OSIS SMA Negeri 12 Kota Depok sebagai penggerak yang berkarakter dalam memajukan sekolah di bidang akademik dan non-akademik. Yang misi pertama, Visi kami ialah mewujudkan OSIS SMA Negeri 12 Kota Depok sebagai organisasi yang profesional, berintegritas, inspiratif, dan dapat menjadi wadah bagi siswa-siswi dalam berprestasi dan beraspirasi. Kemudian visi kami yang pertama adalah meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama di kalangan siswa-siswi serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. kesempatan bagi para siswa-siswi untuk memberikan kritik, saran, maupun pesan dan pesan baik di setiap event yang diselenggarakan baik offline maupun online. Oke, selanjutnya program kerja yang kedua yaitu ada Sebadas Sehat, Bahagia, Cerdas bersama Semandas. Program kerja ini berkolaborasi dengan event Panas Pekan Olahraga Nasional, di mana siswa-siswi akan diwajibkan untuk membawa bekal 4 sehat 5 sempurna serta memeriahkan event Panas. yang namanya Inspire. Program kerja ini akan dilaksanakan pada Hari Pendidikan Nasional, yang dimana ini merupakan hal yang krusial, di mana pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk siswa-siswi di SMA Negeri 12 Kota Depok dapat dimaksimalkan dengan baik. Dan di program ini kami juga akan mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba-lomba yang berkaitan dengan pendidikan seperti pidato, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Dan yang hal ini akan bermanfaat bagi potensi masing-masing siswa-siswi dalam menjalankan pendidikannya di SMA Negeri 12 Kota Depok. Adalah Semandastar atau Bintang Semandas. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada siswa-siswi yang telah berhasil menjuarai suatu perlombaan ataupun mendapatkan penghargaan dari instansi atau badan terkait. Ada tamu atau tadarus awal masuk. Program kerja ini adalah program kerja yang akan dijalankan. Inti pertanyaannya, bagaimana kalian membuat program kerja itu terstruktur untuk anggota dan juga untuk warga sekolah? Kami dari Caketos 1, Caketos 3, dan saya Caketos 2 itu telah berpengalaman 1 tahun ke belakang melihat program-program kerja yang istilahnya menggelembung. Semandas itu bisa ngasih saran, kritik, atau apapun itu biar di event selanjutnya nggak akan terulang lagi. Dan kami juga akan berusaha konsisten dalam program kerja ini untuk program kerja selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Begitulah kegiatan kemarin, yaitu orasi yang menjelaskan visi dan misi dari kandidat calon ketua OSIS periode 2024-2025 dari paslon 1, 2, dan 3. Saya Kanti Muktisari akan membantu proses pemungutan atau pencoblosan suara pada hari Kamis 31 bulan 10 2024 di tempat lapangan atas. Menurut Perminisa, siapakah yang akan menjadi ketua OSIS selanjutnya? Mari kita lihat pemungutan suara pada hari ini. Saya kembalikan ke rekan saya.
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Oktaviani Bari. Di sini aku sedang bersama Kak, siapa kan namanya Kak? Aku kelas Nafsana Zera dari kelas 11C1. Oke, di sini aku ingin memberi pertanyaan ke Kakak nih. Kak, kira-kira perubahan apa yang Kakak inginkan setelah selesai acara pemilihan Ketua OSIS periode 2024-2025? Perubahan yang aku inginkan semoga sih OSIS atau kayak organisasi ini bisa lebih berkembang, lebih banyak mendengarkan aspirasi siswa ke sekolah. Ya gitu. Pertanyaan yang kedua, kesan-pesan Kakak untuk acara ini dari awal sampai akhir tuh gimana sih Kak? Boleh dong diceritain sedikit? Kesan-pesan aku tuh bener-bener seru banget, apalagi pas lagi sesi debat tadi kayak bener-bener kayak tegang, terus juga banyak juga omongan-omongan mereka dan opini-opini mereka yang kayak bener-bener kayak ngajarin aku banyak hal gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kelan Ramadhani dan di sini aku bersama. Halo semuanya, aku Adisa Rahmadila selaku Ketua OSIS di periode 2023-2024. Baik, di sini izinkan aku untuk mewawancari ya Kak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana harapan dan keinginan Kakak untuk kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 yang akan terpilih nanti. Apakah Kakak yakin bahwa seluruh kandidat tersebut dapat menciptakan kesolidaritasan dalam OSIS? Oke, untuk kriteria ya. Kriteria itu pastinya saya berharap ketua OSIS selanjutnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri karena ketika dia menjadi ketua OSIS itu tanggung jawabnya sangat besar. Jadi dia harus bisa bertanggung jawab dan disiplin terhadap dirinya sendiri dulu. Lalu harapan saya untuk kriterianya itu ketua selanjutnya bisa amanah untuk menjalankan banyaknya tanggung jawab, untuk menjalankan banyaknya tugas-tugas dia sebagai ketua nantinya, dan pastinya dia bisa menciptakan anggota-anggota yang memang layak, anggota-anggota yang memang bisa bertanggung jawab juga untuk kepentingan OSIS ini. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Menurut Kakak, seberapa besar potensi kandidat di periode 2024-2025 ini untuk mengubah OSIS ke arah yang lebih baik lagi? Dan apa saja hambatan yang mungkin bisa menghambat perubahan itu? Kalau untuk seberapa besar nanti ketuanya bisa mengubah OSIS dari sebelum-sebelumnya, itu saya nggak bisa memastikan seberapa besarnya, tapi saya yakin kalau di setiap periodenya, di setiap tahunnya, pasti calon ketua tuh menginginkan sebuah perubahan atau sebuah peningkatan dari yang sebelumnya. Dan saya percaya juga kepada calon-calon ketua OSIS periode 2024-2025 itu bisa dan berkeinginan untuk mengubah OSIS dari yang sebelumnya, karena kan calon-calon ketuanya itu juga merupakan anggota dari OSIS sebelumnya. Jadi pastinya mereka tahu apa aja kekurangannya, mereka tahu apa aja yang harus ditingkatkan. Jadinya saya yakin cukup besar potensinya mereka untuk mengubah dan meningkatkan OSIS ke lebih maju lagi. Baik, terima kasih ya Kak sudah membantu mewawancara ini. Happy buat Kakak. Terima kasih Kak. Videoin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelan Ramadhani dan saya di sini akan mewawancarai kandidat nomor 1. Bisa memperkenalkan diri Kak? Oke, perkenalkan nama aku Ashifa dari kelas 11A1 dan aku selaku calon ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, jadi aku langsung ke pertanyaannya aja, yaitu bagaimana Kakak akan menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat di antara anggota OSIS tentang keputusan yang harus diambil? Dan jika salah satu anggota tersebut tetap menegaskan bahwa pendapatnya benar, apa yang akan Kakak lakukan? Oke, jadi pertama-tama kita bisa menyatukan dua pendapat itu, tapi kita tetap harus mencari seluk-beluk di mana pendapat itu tuh benar-benar bisa dipakai dua-duanya. Jadi kita cari jalan tengahnya. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Kakak untuk menanggulangi dan memberikan arahan kepada anggota OSIS yang kurang baik kinerjanya karena adanya faktor eksternal yang mengganggunya? Oke, jadi kalau misalkan ada masalah kayak tadi, itu tuh kita bisa gak mungkin kita langsung negor dia secara terang-terangan sendiri. Nanti takutnya dia merasa tersudutkan. Jadi yang pertama-tama tuh aku bakal open forum untuk kita semua, dan nanti kita bakal nanya-nanya ini kayak kenapa kamu ada masalah apa dengan sekbid kamu, sekbid internal maupun di luar. Terus nanti kita bakal kasih saran.
Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa saja sih perubahan yang mungkin akan terjadi jika kakak terpilih sebagai ketua OSIS periode 2024-2025 ini? Dan menurut kakak, pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Oke, aku jawab pertanyaan yang pertamanya dulu ya. Jadi kalau misalkan aku terpilih jadi ketua OSIS periode 2024 ke 2025, aku bakal merubah struktur organisasi ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Terus, tadi pertanyaan dua apa? Menurut kakak, pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Yang bisa menghandle semuanya tapi tetap memiliki tujuan yang bagus. Oke, terima kasih ya Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Syabahri. Menurut kakak, bagaimana kakak akan menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat di antara anggota OSIS tentang keputusan yang harus diambil? Pertama itu aku bakal melakukan pendekatan di setiap siswa yang punya perbedaan pendapat, karena menyatukan 30 pikiran itu nggak bakal pasti mudah, dan yang pastinya kita harus melakukan pendekatan yang solutif. Dan kalau kita udah melakukan pendekatan, kita akan mencari kesimpulan dari kedua belah pihak itu. Terus lalu yang kedua nih, bagaimana cara kakak untuk mengulangi dan memberikan arahan kepada anggota OSIS yang kurang baik kinerjanya karena adanya faktor eksternal yang mengganggunya? Oke, yang pertama kita ini kan ada rapat evaluasi yang dimana ini di setiap event, di setiap beberapa kali program kerja kita ini punya yang namanya pertemuan untuk mengevaluasi segala kekurangan kita. Kalau kita sudah mengevaluasi dan kita sudah menemukan solusinya, kita bisa bisa mengaplikasikannya lah di kehidupan organisasi gitu. Jadi segitu aja kayak, masih ya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gisna Hotima dengan narasumber kali ini. Halo, saya Bulan selaku Dewan Juri pada kegiatan orasi OSIS kali ini. Baik Ibu, saya akan bertanya tentang pemilas tahun ini. Apa saja yang Ibu harapkan dan sangat ingin direalisasikan oleh kandidat dari Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025 ini? Dan apa saja kritik serta saran menurut Ibu dari orasi periode 2024-2025 ini? Oke, berarti ada dua pertanyaan di sini ya. Yang pertama mungkin mengenai harapannya dulu. Ibu di sini selaku Dewan Juri sekaligus guru tentu berharap dengan adanya ketua OSIS dan wakil ketua yang baru ini, tentu mereka bisa merangkul nih segala lapisan masyarakat yang ada di SMA 12. Bukan hanya dari siswanya saja, tapi dari komunikasi ke guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun para pekerja lain di sekolah ini juga harus terbangun. Karena kesuksesannya program OSIS ini tentu kan bukan hanya digaungkan, bukan hanya dilakukan oleh OSIS ya, tapi seluruh masyarakat di sekolah. Jadi Ibu sangat berharap ketua dan wakil ketua yang terpilih nanti bisa sangat memasyarakat, bisa sangat turun ke bawah, segala lapisan bisa dimasuki sehingga partisipasi yang ada nanti penuh dan bisa mendukung program mereka. Nah, kalau yang mengenai kritik tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang, dievaluasi, terutama ketika menjalankan sebuah program. Ya, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaiannya atau pasca kegiatan, pasca acara, ini wajib ada evaluasi. Dan evaluasi ini harusnya atau baiknya bisa dibicarakan oleh beberapa pihak juga, bukan hanya panitia, mungkin dari pihak guru atau dari pihak yang terlibat, sehingga kesalahannya tidak berulang nih. Ya, evaluasi program A seperti ini, program A nanti di tahun depan kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya bisa ditutupi, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Wulan. Dan Ibu ada sedikit. Setelah sesi tanya jawab ataupun wawancara yang ditanyakan kepada seluruh siswa dan para guru SMA Negeri 12 Kota Depok, kita akan masuk ke sesi sertijab MPK OSIS periode 2024-2025. Selamat menyaksikan.